Ada rasa sombong ketika di Ramadan, semua dapat kita kendalikan. Rasa itu ada, tapi harus bisa kita kendalikan. Itu namanya emotional control. Siapa contoh nabinya? Nabi Nuh, salah satu contoh nabi. Semua nabi emotional control, tapi contoh yang diceritakan dalam Quran adalah cerita Nabi Nuh. Bagaimana dia mengendalikan perasaan ketika harus melihat anak istrinya harus tenggelam di depan matanya. Bisa menolong, tapi tidak boleh menolong. Bagaimana itu? Tetapi karena cinta Nabi Nuh kepada Allah lebih besar dari cintanya terhadap apapun, dia bisa mengendalikan alam rasanya. Rela melihat anak istri tenggelam karena tidak mau diajak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, rational control. Kemampuan kita mengendalikan rasional. Ini apa yang Nabi sampaikan ini belum tentu mahasiswa belajar. Itu ada Bang Sem, ada Kak Aya, ada Kak Ulfa, ada. Belajar nggak waktu di kampus? Yang Nabi sampaikan ini ada nggak di kampus? Nggak ada. Jadi kalian dapatnya sesuatu yang istimewa. Baru SMP dapat suatu pelajaran yang istimewa. Di S1 aja nggak dipelajari. Anak SMP sudah belajar. Jadi kalau kalian sungguh-sungguh belajar Al-Quran, anak SMP itu bisa mengajarkan sarjana. Walaupun cuma tamat SMP, nanti dia bisa berhadapan di depan profesor. Di situ profesor, tapi dia anak SMP penghafal Quran. Dia punya kemampuan mengajar di hadapan profesor sekalipun. Hebat nggak tuh anak SMP? Mengalahkan profesor kalau kalian belajar Al-Quran, belajar mengajar dan mengamalkan Quran. Sekarang kita lihat bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang rational control ini. Kemampuan diri kita untuk mengontrol rasio kita. Rasio itu adalah kemampuan mental kita. Rasio. Kemampuan mental kita, kecerdasan diri kita, ya, sikap mental, kecerdasan kita untuk menentukan atau memutuskan. Untuk menentukan atau memutuskan pilihan terbaik dari satu keadaan yang kita hadapi. Itu namanya rasional. Kemampuan atau sikap mental kita atau kemampuan kecerdasan kita dalam menentukan atau memutuskan mana yang menjadi pilihan terbaik dari satu keadaan yang kita hadapi. Contoh, sekarang kita lagi ngapain semua nih? Lagi saum Ramadan. Kan lagi saum Ramadan nih. Orang yang rasionalnya jalan, bisa mengontrol rasionalnya, dia bisa menentukan pilihan terbaik untuk satu keadaan. Kira-kira dalam keadaan puasa seperti ini, apa yang terbaik yang mesti kita lakukan? Itu orang cerdas, tahu dia bulan Ramadan dan dia tahu apa yang terbaik yang mesti dia kerjakan di Ramadan ini. Ada orang Ramadan ini dia menentukan pilihan. Ramadan ini kesempatan aku untuk mencari duit. Maka banyak orang berjual wadai di mana-mana. Di mana-mana orang berjual wadai. Itu pilihan dia. Salah nggak itu? Tidak salah. Itu pilihan dia. Karena dia menyikapi Ramadan ini, keadaan Ramadan ini disikapinya sebagai peluang untuk cari uang sebanyak mungkin. Ada orang berpikir begitu. Lalu orang berjual wadai di mana-mana. Nah, tentu orang beriman sikapnya berbeda dengan orang kebanyakan. Orang beriman tidak menyikapi Ramadan ini sebagai peluang untuk cari harta benda dunia, tetapi orang beriman menyikapi Ramadan kesempatan untuk dia mendapatkan rahmat Allah yang semakin besar. Maka apa yang dilakukan orang beriman? Di Ramadan ini dia menghafal Quran. Di Ramadan dia belajar. Di Ramadan dia menahan dirinya, mengendalikan dirinya, bicaranya dijaga, cara melihatnya berbeda. Telinganya dijaga, nggak mau dengar yang sembarangan. Semua diatur, semua ditata, semua dikendalikan oleh rasional kita. Itu namanya orang yang cerdas. Dia bisa menentukan pilihan terbaik. Ketika Abi mengajar, ada orang yang memilih, aku di kamar aja. Salah nggak? Nggak salah. Nggak salah, karena itu pilihan dia. Tetapi kalau kita bertanya, apakah orang beriman lebih pantas tidur di kamar ketimbang ngumpul seperti ini? Mana yang lebih bagus? Tidur di kamar atau ngumpul seperti ini?
Seperti ini ngumpul bukan sekadar kita belajar, kita bersilaturahmi, menguatkan tadi persaudaraan, menumbuhkan semangat mawaddah fil qurba. Cuman kawan-kawan, anak-anak Abi, Musyrifah, kadang-kadang kurang memahami di kepala Abi ini apa maksud Abi ini. Kenapa Abi itu mencari-cari mana Musyrifah, mana Musyrifah, supaya kalian bersaudara. Supaya tumbuh mawaddah fil qurba itu. Anak-anak Abi mana A? SMP lengkap tidak? SMA lengkap. Supaya kalian tumbuh rasa persaudaraan. Di TCA bukan cuma sekedar belajar, bukan sekedar menghafal Quran. Apa guna belajar, mengajar, hafal Quran tapi kalian egois jadi manusianya? Apa guna? Egois, gak peduli dengan keadaan orang lain. Makanya dibuat kumpul-kumpul seperti ini, menghilangkan, meruntuhkan segala macam keegoisan diri kita. Di sini tumbuh semangat kebersamaan, mawaddah fil qurba. Senang, bergembira, berdiskusi. Kalau kalian presentasi senang nggak tuh? Hampir setiap presentasi pasti kalian ketawa terus, ya kan? Nggak kerasa lapar. Melihat sikap kita di depan, melihat Maisah yang modelnya begini, kita bahagia, ya kan? Melihat Maisah, Abi aja gembira, senang, nggak kerasa lapar. Kebahagiaan hadir dengan muncul begini. Betul nggak? Kecerdasan bertambah, wawasan bertambah, hati senang, hati gembira, itu tanda orang cerdas. Namanya punya rasional. Orangnya rasional. Kemampuan rasional kontrol, cerdas orangnya. Dia bisa menentukan pilihan yang terbaik dari suatu keadaan yang dia hadapi. Dalam hidup ini kita pasti banyak menghadapi hal-hal kan. Nah, orang cerdas dia bisa menentukan ini yang menjadi pilihanku. Nanti kalian tamat SMP, kalian harus cerdas menentukan pilihan. Mana pilihan terbaik buat dirimu. Pilihlah satu pilihan, yang pilihan itu semakin mendekatkan engkau kepada Allah. Kalau kau cari sekolah yang mahal, cari sekolah yang bergengsi, tapi hasilnya Quranmu tidak bertambah, bahkan hilang, berarti kau telah salah memilih. Salah pilihanmu. Tetapi pilihanmu itu membuat Quranmu tetap terjaga, bertambah kemampuan Quranmu, tepat pilihanmu dimanapun engkau belajar. Yang menentukan bukan di mana sekolahmu, tapi bagaimana sikapmu dalam menentukan pilihan yang terbaik buat dirimu. Ada orang di TCA, ya masuk TCA juga, tapi kalian tujuannya kesini ngapa masuk TCA? Apa tujuannya masuk TCA? Kalau ditanya tujuannya semua masuk ke TCA ini apa? Coba ditanya, apa tujuannya? Atau jangan-jangan kalian masuk sekolah ini karena dipaksa orang tua? Awal-awalnya boleh karena dipaksa orang tua, tapi kalau sekarang sudah mulai sadar, aku masuk TCA, awalnya memang karena orang tua, sekarang tidak. Aku masuk TCA ini karena Allah, aku pengen hafal Quran. Aku akan berjuang. Itu pilihanku, maka tentukan sikap yang tepat dengan pilihanmu itu. Ada namanya rasio, ada namanya nalar atau logika. Apa bedanya? Kalau logika itu kesiapan mental kita juga. Kesiapan mental kita itu untuk menyesuaikan jalan pikiran kita ini. Itu namanya nalar. Menyesuaikan jalan pikiran kita ini dengan keadaan dan tujuan yang mau dicapai. Jalan pikiran kita harus sesuai dengan keadaan dan tujuan. Kalau kalian tujuannya menghafal Quran, maka keadaannya, situasinya, kondisinya, atmosferiknya harus menghafal Quran. Itu namanya nalar. Tujuannya mau menjadi hafizul Quran. Maka keadaannya, situasinya kalian harus dalam keadaan menghafal Quran terus. Jalan pikirannya sesuaikan. Karena kalian itu mau menghafal Quran, maka yang di pikiran kalian adalah bagaimana Quran ini bisa aku hafal. Itu namanya nalar, itu namanya logika. Sesuainya jalan pikiran kita ini dengan keadaan dan tujuan yang mau kita capai. Sesuai. Dia mau tujuannya menghafal Quran, dibuat keadaannya, situasinya menghafal Quran terus. Di pikirannya adalah bagaimana caranya menghafal Al-Quran. Masuk TCA, mau menghafal Quran, tapi di kepalanya latihan. Nggak nyambung kan? Nggak cocok kan? Katanya mau menghafal Quran, cuman di pikirannya tidak ada pikiran bagaimana caranya mudah menghafal Quran. Yang ada mikirkan kapan libur ya, kapan libur sekolah ya. Yang dipikirkannya liburan.
Kapan ya nanti enaknya kalau liburan ketemu A, ketemu B, ketemu C, ketemu D. Nggak sesuai jalan pikiran kita dengan tujuan yang mau kita capai. Itu namanya orang yang tidak punya nalar. Itu namanya orang tidak logis. Al-Quran itu mengajarkan kita bernalar yang benar, punya logika yang baik. Kalau mau belajar, kalau mau pintar, gimana caranya? Belajar. Kalau mau kaya, gimana caranya? Kerja. Nah, kalau ada orang mau kaya melihara tuyul, ada kan? Ada enggak? Ada orang mau kaya tapi memelihara tuyul, itu nalar tidak? Itu logika tidak? Tidak sesuai dengan logika kita, tidak logik. Ada orang mau pintar, mau ngapal Quran, ambilnya Quran, dibakarnya, masuknya dalam baju, diaduknya, diminumnya. Ada begitu, ada gitu, ada model begitu. Diambilnya ayat-ayat tadi, dibakarnya, ya kan? Masuk ke air, diaduk-aduknya, diminumnya, supaya hafal Quran. Logika enggak? Enggak logika. Enggak sesuai. Al-Quran itu mengajarkan logika, nalar yang tepat. Kalau engkau mau pintar, belajar dong. Kalau mau menghafal Quran, kerjamu menghafal Quran. Kalau engkau tujuannya menghafal Quran, kerjamu tidur, logis tidak? Tidak logis, maka pasti tidak hafal. Orang kerjanya tidur aja. Tidak nalar, tidak logis. Jadi harus sesuai. Nalarnya harus benar, rasionalnya harus juga benar. Sudah bisa kalian bedakan antara nalar dan rasional? Sudah bisa dibedakan? Apa tadi bedanya? Abi ulangi. Kalau nalar atau logika itu adalah menyesuaikan jalan pikiran kita ini dengan keadaan dan tujuan. Saya kasih contoh tadi kan. Kalau yang namanya rasional, sikap mental kita dalam memutuskan atau menentukan sesuatu pilihan yang terbaik untuk satu keadaan yang kita hadapi. Itu namanya rasional. Bisa dipahami. Al-Quran itu mengajarkan kita semua suruh menggunakan otak, akal, dan pikiran kita. Maka banyak sekali ayat. Afala ta'qilun, afala ta'lamun, afala tafakkarun, afala tafqahun, afala ta'qilun. Itu semua nyuruh, hei manusia, pakai nalar dong, logis dong, rasional dong, pakai otaknya. Kalau bahasa keras kasar itu pakai otak dong. Itu Allah tuh ngomong gitu, hei manusia, coba kalian pakai otak. Jangan ikuti alam rasamu, jangan ikuti alam perasaan, tapi pakai akal pikiranmu, logis, berpikir logis, bertindak rasional. Kalau mau pintar kalian ya belajar, itu rasionalnya, itu logisnya, itu nalar namanya. Kalau kalian mau kerja, mau kaya, kerja keras, begitu dong, baru tepat. Bisa dipahami sekarang? Sekarang kita lihat contoh siapa nabi yang punya kemampuan rasional kontrol ini. Nabinya adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu contoh nabi yang hebat kemampuan rasionalnya. Ketika dia menghadapi satu keadaan, dia sedang mencari Tuhan. Di Quran diceritakan kan? Nabi Allah Ibrahim sedang mencari Tuhan. Di mana dan siapa Tuhan itu, kata Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim melihat malam-malam dilihatnya bintang berkelap-kelip. Indah sekali bintang itu. Itu Tuhan. Barangkali kata Ibrahim itulah Tuhan. Tiba-tiba pas besok paginya hilang bintang. Mulai Nabi Ibrahim pakai logika, pakai rasional. Enggak mungkin Tuhan hilang. Bukan Tuhan bintang. Siangnya Nabi Ibrahim melihat matahari lagi. Barangkali ini Tuhan nih. Karena cahayanya lebih hebat, lebih terang. Matahari inilah Tuhan. Tiba-tiba pas malam hilang lagi matahari. Kata Nabi Ibrahim, enggak mungkin matahari itu bisa hilang. Enggak mungkin Tuhan itu bisa hilang. Berarti matahari bukan Tuhan. Pas malam melihat bulan lagi. Wah, barangkali ini Tuhan nih. Bulan inilah Tuhan. Tapi pada akhirnya bulan juga hilang. Kata Nabi Ibrahim, kalau begitu Allah itu, Tuhan itu adalah yang menciptakan semuanya ini. Allah itu yang menciptakan matahari, yang menciptakan bintang, yang menciptakan bulan. Itulah Allah. Itu Nabi Ibrahim punya kemampuan mengontrol alam pikirannya itu. Dia sesuaikan, dia bisa memberikan pilihan yang terbaik. Ini yang Tuhan. Inilah Allah yang menciptakan semua ini. Dengan nalarnya, dengan logikanya, dengan kecerdasan rasionalnya. Lalu Ibrahim mengatakan Allah itu yang menciptakan semua yang ada di alam semesta.
Tuh hati-hati menggunakan akal pikiran kita. Jadi kalau kalian di Ramadan ini, kalian pikirkan baik-baik. Kalian pertimbangkan dengan benar. Apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian lakukan, itu ada hubungannya nggak dengan ketakwaan? Kalian pikirkan benar-benar tuh baik-baik. Selama Ramadan ini, cara kalian berbicara, cara kalian bersikap, bertindak, itu kira-kira sudah diridhoi Allah atau belum? Senang nggak Allah dengan apa yang kita kerjakan selama Ramadan ini? Lakukan tindakan-tindakan yang positif. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang negatif. Belajar. Makanya dikatakan tadi, kalau kalian menyikapi Ramadan dengan benar 1 bulan ini, insya Allah 1 bulan Ramadan sudah cukup untuk merubah kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Cukup 1 bulan aja. Tapi kalau cara kalian berpikirnya salah, bertindaknya salah, merasanya salah, jangankan 1 bulan, seumur hidup pun manusia tidak akan bisa menemukan yang namanya kebenaran. Sahabat Rasulullah ada namanya Rijal Al-Aufi. Pernah dengar ceritanya? Ada seorang sahabat Rasul namanya Rijal Al-Aufi. Waktu Rasulullah masih ada, Rasulullah ini sedang kumpul sama sahabatnya. Lalu kata Rasulullah, nanti di antara kalian ini ada 1 orang yang rahangnya lebih besar dari neraka, lebih besar dari neraka Jahannam. Artinya ada di antara sahabat itu yang masuk neraka. Lalu semuanya gelisah. Siapa ya di antara kita ini yang kira-kira masuk neraka nanti? Meninggal satu persatu, husnul khotimah. Sampai sahabat Rasulullah yang namanya Abu Hurairah itu ketakutan, jangan-jangan apa aku ini ya. Ketakutan semua. Tapi akhirnya suatu saat ketahuan bahwa sahabat yang dimasuk adalah Rijal Al-Aufi. Siapa dia? Sahabat Rasulullah yang ikut berperang bersama Rasulullah, orangnya cerdas, hafal Al-Quran. Hafal Quran dia. Lalu zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq terjadi pemberontakan oleh Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Tuh, di zaman Khalifah Abu Bakar. Lalu kata datang Rijal Al-Aufi ini, wahai Khalifah, utus aku kepada Musailamah Al-Kadzab, akan aku sadarkan dia. Aku akan mengajak supaya Musailamah ini bertobat. Karena Rijal Al-Aufi orangnya cerdas, hafal Quran. Sering diutus untuk berdakwah kemana-mana sudah. Lalu Abu Bakar setuju. Ya, pergilah engkau menemui Musailamah Al-Kadzab. Sampai di depan Musailamah Al-Kadzab, apa kata Musailamah? Dia menyampaikan gini kan, ceramah-ceramah untuk mengajak bertobat. Lalu kata Musailamah Al-Kadzab, begini aja Rijal Al-Aufi. Bagaimana seandainya kalau engkau jadi pengikut aku aja? Engkau jadi pengikut aku aja. Kau akan kujadikan orang yang paling kaya di antara kami. Engkau akan kuangkat jadi pemimpin. Dan engkau silakan pilih wanita mana yang engkau mau. Pilih yang paling cantik menurutmu, akan jadikan dia sebagai pendamping. Akhirnya Musailamah yang tadi mau menyadarkan Musailamah, Rijal Aufi tergoda dengan tawaran Musailamah. Akhirnya dia menjadi pengikut Musailamah. Cuma gara-gara harta, tahta, wanita. Hilang nalarnya, hilang logikanya, hilang rasionalnya, gara-gara harta, tahta, wanita. Alih-alih dia menyadarkan Musailamah, malah Rijal Al-Aufi menjadi pengikutnya Musailamah Al-Kadzab. Padahal sudah menjadi sahabat Rasul, sudah berperang bersama Rasulullah, sudah hafal Quran, masih bisa murtad balik ke belakang. Apalagi kita ini. Makanya kita perlu hati-hati dalam hidupnya Nabi, semua pesan Nabi, hati-hati jaga diri kita semua dengan baik. Sejarah sudah memberikan contoh, orang yang sudah jadi sahabat Rasul pun bisa murtad balik ke belakang. Apalagi kita yang jauh dari Rasulullah ini. Maka perlu dijaga sikap kita, pikiran kita, perasaan kita, dituntun. Pikiran kita harus dituntun dengan wahyu petunjuk Allah tadi itu. Kalau kita baca Quran, diresapi, dihayati, dipahami, untuk diamalkan. Bukan soal banyaknya hafalan, tapi kita paham biar sedikit. Sahabat Rasulullah kalau menghafal Quran cukup 5 ayat, tidak menambah. Hafal Quran 5 ayat dan mengamalkan. Kalau sudah diamalkan baru nambah. Orang sekarang maunya cepat-cepat semua. Kalau perlu cepat hafal Quran, sebulan hafal Quran, 5 bulan hafal Quran. Memang hafal tapi enggak paham. Memang hafal Quran tapi jiwamu tidak berjiwa Quran. Hafal Quran tapi sombong dengan Al-Quran. Ika berapa lama ngapal Quran? 3 tahun. Aku sebulan aja. Sombong nggak tuh? Tampaknya kan baik kan? Kalian berapa lama ngapal Quran? 10 tahun, alhamdulillah. Lawasnya Pak, aku sebulan aja hafal. Sombong nggak tuh?
tampak baik tapi melenceng. Itulah kerjaan setan, karena tidak mampu mengendalikan emosional dan tidak mampu mengendalikan rasional. Ramadan ini harusnya bisa menjadikan kita semua orang yang terkendali emosinya, orang yang terkendali alam pikirannya. Bertindaklah sesuai dengan yang hak, yang benar, sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Itu namanya orang yang cerdas. Orang yang dalam hidupnya, bicaranya, tindakannya, apa yang dia pikirkan, apa yang dirasakan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Baru namanya cerdas terbimbing. Namanya Rasyid. Rasyid itu adalah orang yang cerdas terbimbing. Ulaika humur rasyidun. Mereka itulah orang-orang yang rasyid. Apa itu rasyid? Cerdas terbimbing. Ada yang abahnya namanya Rasyid? Oh, adik. Itu artinya rasyid, cerdas artinya. Cerdas terbimbing. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang cerdas dan terbimbing. Bukan cuma sekedar cerdas, tapi dibimbing oleh petunjuk Allah. Bisa dipahami? Mari sama-sama kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma rabbana waj'alna min ahlullah, ahlul Qur'an, ahlul ibadah, ahlul taqwa, ahlul maghfirah, ahlul jannah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Allah, di Ramadan yang ke-7 ini ya Allah, jadikan kami semua orang-orang yang mampu mengendalikan emosional kami ya Allah, mampu mengendalikan rasional kami. Jadikan kami orang-orang yang cerdas terbimbing ya Allah. Jadikan pikiran kami luas ya Allah. Terangi akal pikiran kami dengan wahyu-Mu ya Allah, dengan petunjuk-Mu ya Allah. Dan jadikan kami orang-orang yang mampu menuntun, mengarahkan diri kami semua kepada yang hak, kepada yang benar ya Allah. Jadikan pikiran kami adalah positive thinking ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang selalu bertindak yang nalar, logis, yang rasional ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jauhkan segala keburukan dari kami ya Allah. Ya Allah, berikan kami segala macam kebaikan sebagaimana Kau limpahkan kebaikan kepada Rasulullah, dan jauhkan kami dari segala macam keburukan sebagaimana telah Kau jauhkan dari Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.